Selamat datang di arah baru. Di sini kita belajar berjalan lebih pelan, merenung lebih dalam, dan menemukan arah hidup yang lebih jernih. Hidup tidak selalu mudah, kadang penuh luka, kehilangan, dan kekecewaan. Namun para filsuf Stoik mengingatkan kita, bukan kesulitan yang menentukan hidup kita, melainkan sikap kita dalam menghadapinya. Hidup akan selalu menghadirkan ujian yang di luar kendali, tapi kita masih punya kendali atas pikiran, sikap, dan pilihan kita. Dan disitulah letak kekuatan sejati. Melalui seri ini, 10 pelajaran Stoik yang bisa dipegang saat hidup sulit, kita akan menyelami kebijaksanaan sederhana, namun mendalam. Sebuah panduan agar kita tidak tenggelam dalam badai, melainkan belajar berdiri lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bijaksana. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati terbuka dan langkah yang lebih pasti. Hidup tidak pernah berjalan sesuai dengan semua rencana kita. Ada hal-hal yang datang tiba-tiba, di luar dugaan, di luar perhitungan, dan seringkali di luar harapan. Kadang kita ingin semuanya berjalan mulus, namun kenyataan justru menghadirkan luka, kegagalan, dan kehilangan. Di saat-saat seperti itu, kita sering menghabiskan tenaga untuk bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Mengapa harus begini? Disinilah pelajaran pertama dari Stoikisme menjadi penting. Belajarlah menerima hidup apa adanya. Menerima bukan berarti menyerah, menerima bukan berarti kita pasif atau berhenti berjuang. Menerima artinya kita berdamai dengan kenyataan sebelum melangkah mencari jalan keluar. Karena kenyataan adalah sesuatu yang lebih besar dari diri kita, dan tidak ada gunanya melawan sesuatu yang memang tak bisa diubah. Marcus Aurelius pernah menulis, jangan harap dunia menjadi ramah kepadamu. Haraplah dirimu yang mampu menerima dunia sebagaimana adanya. Kalimat ini sederhana, namun di dalamnya tersimpan kebenaran besar. Sebab seringkali penderitaan terbesar bukan berasal dari kejadian itu sendiri, melainkan dari penolakan kita terhadap kenyataan. Bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaannya. Jika ia menolak kenyataan, ia akan tenggelam dalam amarah dan ratapan. Tetapi jika ia mampu menerima, meski dengan perih, ia akan mulai melihat bahwa ada ruang untuk bangkit, untuk belajar, dan untuk memulai sesuatu yang baru. Hidup apa adanya berarti memahami bahwa tidak semua yang kita rencanakan harus terwujud. Tidak semua doa harus dijawab sesuai dengan keinginan kita. Kadang hidup memberi jalan yang berbeda, jalan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan disitulah kita diuji, apakah kita mau merangkul kenyataan itu, atau terus melawannya sampai habis tenaga. Stoikisme mengajarkan kita bahwa hidup selalu berjalan di dua jalur, yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Dan kenyataan yang sudah terjadi selalu berada di jalur yang tidak bisa kita ubah. Kita hanya bisa memilih bagaimana merespons. Dengan penolakan, kita menambah beban. Dengan penerimaan, kita membuka jalan untuk kebijaksanaan. Ketika kita menerima, hati menjadi lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena kita berhenti menuntut dunia agar sesuai dengan keinginan kita. Kita mulai belajar bahwa hidup tidak pernah salah arah, hanya saja kadang kita belum bisa melihat makna dari peristiwa yang terjadi. Penerimaan adalah pintu menuju ketenangan. Tanpa penerimaan, pikiran kita akan terus melawan, seperti orang yang terjebak di dalam pusaran arus sungai, semakin berontak semakin tenggelam. Tetapi dengan penerimaan, kita belajar berenang mengikuti aliran, sampai akhirnya menemukan tepi. Mungkin ada orang yang berkata, bagaimana mungkin aku menerima kesakitan ini? Bagaimana mungkin aku berdamai dengan kehilangan? Jawabannya, bukan berarti kita berhenti merasa sakit, bukan berarti kita berhenti merasakan duka. Penerimaan tidak menghapus rasa, tetapi menghapus perlawanan batin yang sia-sia. Kita masih bisa bersedih, tapi di balik kesedihan itu ada keteguhan. Hidup apa adanya adalah seni yang sulit, tetapi setiap orang bisa melatihnya. Mulailah dari hal kecil. Ketika rencanamu tertunda, ketika orang lain mengecewakanmu, atau ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang kau mau. Tarik napas, katakan pada dirimu, inilah hidup, aku menerimanya, dan aku akan melanjutkan langkahku. Penerimaan bukan akhir, melainkan awal. Dengan menerima, kita tidak lagi terjebak pada seharusnya, tetapi siap bergerak dengan apa adanya. Dan disitulah kita menemukan kebebasan.
kebebasan untuk tetap tenang, bahkan ketika badai datang. Hidup selalu penuh dengan peristiwa yang mengguncang perasaan. Ada saat ketika kita diperlakukan tidak adil, ada ketika kita dipermalukan, ditolak, atau dikhianati. Di lain waktu, kita dikuasai rasa cemas akan masa depan, atau tenggelam dalam ketakutan yang tidak pernah benar-benar terjadi. Semua itu adalah wajah dari emosi, amarah, iri, takut, resah, kecewa yang datang tanpa permisi. Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk menolak perasaan. Sebaliknya, ia mengingatkan bahwa perasaan adalah sesuatu yang wajar, manusiawi dan bagian dari hidup. Namun Stoik memberi peringatan, jangan biarkan emosi menjadi penguasa. Karena saat kita dikuasai emosi, kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tetapi opini kita tentang peristiwa itu. Kalimat ini sederhana, namun dampaknya besar. Marah bukanlah karena orang lain menghina kita, tetapi karena kita memilih untuk percaya bahwa hinaan itu melukai harga diri kita. Takut bukan karena masa depan yang sudah pasti buruk, melainkan karena pikiran kita membayangkan skenario terburuk tanpa henti. Bayangkan seseorang yang sedang tersinggung. Kata-kata orang lain hanya beberapa detik terucap, tetapi ia membiarkannya berputar di kepalanya selama berhari-hari. Amarah itu membesar, menguasai pikirannya, hingga mengganggu tidurnya. Di sini kita bisa melihat bahwa yang menyiksa bukanlah kata-kata itu, melainkan pengulangan dan reaksi kita terhadapnya. Stoikisme mengajarkan jarak antara perasaan dan tindakan. Merasa marah itu wajar, tetapi melampiaskannya dengan cara yang merusak bukanlah kebijaksanaan. Merasa takut itu alami, tetapi membiarkannya menghentikan langkah kita adalah bentuk kekalahan. Hidup yang dikuasai emosi adalah hidup yang rapuh, karena kendali kita diberikan pada hal yang datang dan pergi sesuka hati. Lihatlah bagaimana alam memberi contoh. Sungai yang deras tetap mengalir meski ada batu yang menghalangi. Langit tetap tenang meski awan gelap melintas. Demikian pula manusia yang bijak, ia tetap melangkah tanpa harus terikat pada gelombang emosi yang lewat. Bukan berarti kita harus menjadi dingin tanpa rasa. Justru kebijaksanaan lahir ketika kita mampu merasakan, namun tidak diperbudak oleh rasa itu. Kita tetap bisa menangis, namun tidak terhanyut. Kita tetap bisa marah, namun tidak melukai. Kita tetap bisa takut, namun tetap melangkah. Kunci dari semua ini adalah kesadaran. Saat emosi datang, berhentilah sejenak. Rasakan, kenali, lalu tanyakan. Apakah ini layak menguasai hidupku? Apakah aku ingin perasaan ini menentukan tindakanku? Dengan bertanya, kita memberi ruang antara stimulus dan respons, dan ruang kecil itu adalah kebebasan kita. Hidup akan terus menghadirkan pemicu emosi. Dunia tidak akan berhenti membuat kita kesal, kecewa, atau takut. Namun kekuatan sejati bukanlah menjauh dari semua itu, melainkan melatih diri untuk tetap tegak meski emosi datang silih berganti. Stoik percaya jiwa yang kuat adalah jiwa yang tenang. Dan ketenangan bukan berarti tanpa perasaan, tetapi perasaan yang berada di bawah kendali akal sehat. Karena hanya dengan ketenangan, kita bisa melihat jalan dengan jelas. Maka jangan biarkan emosi menjadi penguasa. Biarkan akal sehat memimpin, biarkan kebijaksanaan menuntun. Emosi hanyalah tamu, datang dan pergi. Tetapi dirimu, akalmu, pilihanmu, karaktermu, itulah tuan sejati dalam hidupmu. Ada satu kenyataan yang sering kita lupakan dalam hidup, bahwa segala sesuatu pada akhirnya akan berlalu. Tidak ada yang abadi, kebahagiaan, kesedihan, kejayaan, bahkan penderitaan. Semua berjalan dalam arus waktu, hadir sebentar, lalu menghilang. Para filsuf Stoik menekankan pentingnya menyadari kefanaan ini. Bagi mereka, ingatan akan kefanaan bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan pintu menuju kebijaksanaan. Marcus Aurelius menulis, renungkanlah betapa cepatnya segala sesuatu berlalu dan lenyap, baik benda maupun ingatan akan benda itu. Dalam kalimat ini, kita diajak melihat dunia dengan lebih jernih, bahwa apa yang kita genggam hari ini bisa hilang besok, dan apa yang membuat kita menderita hari ini mungkin akan pudar di masa depan. Mengapa mengingat kefanaan itu penting?
Karena manusia sering terjebak pada ilusi bahwa segalanya akan bertahan selamanya. Kita mencintai seolah-olah tak akan pernah berpisah, kita menikmati seolah-olah waktu tak akan pernah habis, kita menderita seolah-olah luka akan kekal, padahal kenyataannya semua itu hanya sementara. Ambil contoh rasa sakit hati. Saat terluka, kita merasa dunia runtuh dan hidup tak punya arah. Tetapi lihatlah ke belakang, berapa banyak luka lama yang kini sudah memudar, bahkan hampir tidak kita ingat lagi. Begitu pula dengan kebahagiaan, ada masa ketika kita tertawa, begitu lepas, lalu kini hanya tersisa kenangan samar. Semua berjalan, semua berlalu. Mengingat kefanaan membantu kita dalam dua hal. Pertama, ia menolong kita menghargai apa yang ada saat ini. Karena kita tahu semua akan hilang, maka setiap momen terasa berharga. Kita tidak lagi menunda-nunda untuk mencintai, bersyukur, atau berbuat baik. Kita belajar untuk hadir sepenuhnya, karena kita tahu waktu tak bisa diputar kembali. Kedua, kesadaran akan kefanaan juga menolong kita dalam menghadapi penderitaan. Saat kita berada dalam masa sulit, kita bisa berkata pada diri sendiri, ini pun akan berlalu. Sama seperti musim dingin yang selalu berganti dengan musim semi, begitu juga kesedihan akan berganti dengan harapan baru. Dengan menyadari bahwa penderitaan tidak abadi, kita mendapat kekuatan untuk bertahan. Stoikisme juga mengajarkan bahwa mengingat kefanaan membuat kita rendah hati. Kejayaan, kekuasaan, dan harta yang kita banggakan hari ini suatu saat akan lenyap. Orang-orang yang dulu diagungkan kini hanya tinggal nama dalam buku sejarah. Dengan menyadari hal ini, kita tidak lagi mengejar kesombongan yang sia-sia, melainkan berfokus pada hal-hal yang benar-benar bernilai. Karakter, kebaikan, dan kebijaksanaan. Namun mengingat kefanaan bukan berarti hidup dalam ketakutan atau pesimisme. Justru sebaliknya, kesadaran itu membuat kita hidup lebih berani. Apa yang perlu ditakutkan jika pada akhirnya semua akan berlalu? Apa yang perlu ditunda jika waktu kita terbatas? Kefanaan bukan ancaman, melainkan pengingat agar kita menggunakan hidup ini dengan bijak. Agar kita tidak terlena oleh kesenangan sementara, tetapi juga tidak hancur oleh penderitaan yang sementara. Agar kita tidak terikat pada masa lalu, tetapi juga tidak terlalu cemas dengan masa depan. Hidup adalah arus yang terus bergerak. Kita tidak bisa menghentikannya, tetapi kita bisa belajar berenang di dalamnya dengan tenang. Dan salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan terus mengingat bahwa segala sesuatu fana, dan justru karena itu, setiap detik kehidupan begitu berharga. Maka, jangan sia-siakan hari ini. Jangan terlalu lama meratap, jangan terlalu sombong dalam kejayaan, jangan terlalu takut menghadapi tantangan. Ingatlah kefanaan dan gunakan kesadaran itu sebagai kompas untuk melangkah lebih bijak, lebih tenang, dan lebih penuh makna. Dalam hidup, setiap orang pasti ingin memilih jalan yang mudah. Kita berharap segalanya lancar, pekerjaan berhasil tanpa hambatan, hubungan harmonis tanpa pertengkaran, dan rencana berjalan sesuai keinginan. Namun, kenyataan tidak pernah sesederhana itu. Hidup selalu menghadirkan rintangan, kegagalan, dan penderitaan. Dan disinilah letak sebuah kebenaran yang sering kali kita lupakan. Kesulitan adalah guru terbaik. Stoikisme memandang kesulitan bukan sebagai musuh, melainkan sebagai pelatih jiwa. Epictetus berkata, kesulitan menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Kalimat ini mengandung makna dalam. Ketika segalanya berjalan baik, siapapun bisa terlihat kuat, sabar, dan penuh keyakinan. Namun saat badai datang, topeng itu jatuh, dan sifat asli kita terlihat. Justru di tengah penderitaanlah manusia benar-benar diuji dan ditempa. Bayangkan seorang prajurit, ia tidak menjadi tangguh hanya karena berbaris di lapangan. Ketangguhannya dibentuk di medan pertempuran, ketika nyawa dipertaruhkan, ketika rasa takut harus dikalahkan. Begitu pula manusia, keteguhan, kesabaran, dan kebijaksanaan tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari perjuangan menghadapi kesulitan. Seringkali kita memandang kesulitan hanya sebagai beban, padahal ia adalah latihan yang mendewasakan. Seperti api yang membentuk besi menjadi baja, demikian pula penderitaan membentuk jiwa menjadi lebih kuat. Jika kita lari dari kesulitan, kita kehilangan kesempatan untuk tumbuh.
Tetapi jika kita berani menghadapinya, kita pulang dengan kekuatan baru yang tidak bisa dibeli dengan cara lain. Kesulitan juga memberi kita perspektif. Saat kita pernah hidup dalam kekurangan, kita lebih bisa menghargai kelimpahan. Saat kita pernah kehilangan, kita lebih menghargai keberadaan. Saat kita pernah gagal, kita lebih memahami arti sebuah keberhasilan. Tanpa kesulitan, hidup kita dangkal. Tetapi dengan kesulitan, hidup kita memperoleh kedalaman. Ada kalanya kita bertanya, mengapa aku harus melalui ini? Mengapa tidak ada jalan yang lebih mudah? Pertanyaan itu wajar, tetapi jawaban yang lebih bijak adalah, mungkin kesulitan itu adalah cara hidup mengajarkan kita sesuatu yang tidak bisa diajarkan dengan kata-kata. Kesabaran, ketabahan, kerendahan hati, semuanya bukan teori, melainkan hasil tempaan dari pengalaman pahit. Marcus Aurelius menulis, api yang menyala akan mengubah segala yang dilemparkan ke dalamnya menjadi nyala terang dan kekuatan baru. Begitu pula jiwa manusia. Kesulitan yang datang bisa menjadi bahan bakar, bukan penghalang jika kita memilih untuk memandangnya demikian. Tentu saja, tidak ada yang berkata bahwa menghadapi kesulitan itu mudah. Penderitaan tetaplah menyakitkan, tetapi di dalam rasa sakit itu selalu ada ruang untuk belajar. Dan pelajaran itu, jika kita mau membukanya, bisa mengubah arah hidup kita. Kesulitan adalah cermin. Ia memperlihatkan kepada kita siapa teman sejati kita, siapa yang hanya ada ketika kita senang. Ia menguji prinsip kita, apakah kita tetap jujur ketika keuntungan mengajak kita berkhianat. Ia menyingkapkan ketangguhan kita, apakah kita tetap berdiri ketika dunia terasa menekan. Semua itu adalah pelajaran berharga, meski seringkali datang dalam bentuk yang tidak kita harapkan. Maka jangan benci kesulitan. Lihatlah ia sebagai kesempatan. Bukan berarti kita harus mencari penderitaan, tetapi ketika ia datang, jangan menolaknya mentah-mentah. Sambutlah dengan kesadaran bahwa inilah bagian dari proses pembentukan diri. Pada akhirnya, hidup tanpa kesulitan hanyalah ilusi. Justru karena kesulitan ada, kita bisa menjadi lebih kuat, lebih dalam, dan lebih bijaksana. Kesulitan adalah guru yang keras, namun adil. Ia tidak pernah datang tanpa membawa pelajaran. Dan siapa yang mampu belajar darinya, dialah yang akan tumbuh menjadi pribadi yang tak tergoyahkan. Sejak kecil, kita diajarkan untuk mencari pengakuan. Kita merasa bahagia ketika dipuji, merasa bangga ketika dihargai, dan merasa rendah ketika diremehkan. Tanpa disadari, kita menaruh nilai diri kita di tangan orang lain. Kita mulai bertanya, apa kata mereka tentangku? Bagaimana pandangan mereka terhadap hidupku? Apakah aku cukup baik di mata orang lain? Namun Stoikisme memberikan pandangan yang berbeda. Para filsuf Stoik mengingatkan bahwa nilai diri tidak pernah ditentukan oleh mulut orang lain, melainkan oleh integritas kita sendiri. Epictetus berkata, jika kamu ingin dihormati oleh orang lain, berhentilah mencari hormat dari luar, tetapi hiduplah sesuai dengan prinsipmu. Kita sering lupa bahwa penilaian orang lain adalah sesuatu yang rapuh. Hari ini kita dipuji, besok kita bisa dicaci. Hari ini kita diagungkan, besok dilupakan. Menggantungkan harga diri pada ucapan orang lain, ibarat mendirikan rumah di atas pasir. Ia akan runtuh ketika angin berubah arah. Bayangkan seorang seniman yang karyanya dikritik. Jika ia menaruh seluruh harga dirinya pada pendapat orang, maka satu komentar pedas bisa menghancurkan semangat hidupnya. Tetapi jika ia mengukur nilai dirinya pada dedikasi, pada kejujuran dalam berkarya, maka kritik bukanlah ancaman, melainkan masukan yang bisa ia gunakan untuk bertumbuh. Stoik mengajarkan bahwa yang benar-benar menjadi ukuran adalah apakah kita hidup sesuai dengan nilai yang kita yakini. Apakah kita jujur? Apakah kita berbuat baik? Apakah kita menjaga keadilan? Itulah hal-hal yang membentuk nilai diri sejati. Segala pujian dan hinaan hanyalah gema dari luar, yang pada akhirnya akan hilang bersama waktu. Marcus Aurelius menulis, aku terus-menerus takjub pada bagaimana manusia lebih peduli pada apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya, daripada pada apa yang ia pikirkan tentang dirinya sendiri. Kata-kata ini adalah pengingat keras. Bukankah ironis, kita sering menghabiskan energi untuk membangun citra, padahal yang terpenting adalah membangun karakter? Nilai diri bukanlah sesuatu yang bisa diberikan atau diambil orang lain. Ia tumbuh dari dalam, dari bagaimana kita memperlakukan diri sendiri, dan dari bagaimana kita memilih untuk hidup.
Ketika kita menggantungkan semuanya pada validasi eksternal, kita menjadi tawanan. Tetapi ketika kita menemukan pijakan dalam prinsip dan integritas, kita menjadi merdeka. Tentu kita tidak bisa menutup telinga sepenuhnya dari suara orang lain. Kritik dan masukan bisa berguna, tetapi jangan sampai menjadi penentu harga diri. Biarkan itu menjadi cermin untuk refleksi, bukan borgol yang mengikat kebebasan kita. Pikirkanlah, orang yang menghinamu akan melupakannya suatu hari. Orang yang memujimu juga akan beralih ke orang lain. Semua itu fana, sementara nilai diri sejati adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih tahan lama. Maka jangan menunggu pengakuan untuk merasa berharga. Jangan berharap dunia selalu mengangkatmu untuk bisa berjalan tegap. Berdirilah karena kamu tahu siapa dirimu, karena kamu memilih untuk hidup dengan jujur, adil, dan bijak. Pada akhirnya, nilai diri adalah tentang setia pada hati nurani. Dunia bisa memuji, dunia bisa mencaci, tetapi jika kita hidup sesuai dengan kebenaran yang kita yakini, kita tidak kehilangan apapun. Karena harga diri yang sejati tidak pernah bisa digoyahkan oleh suara dari luar. Di zaman ini, banyak orang hidup dalam perlombaan tanpa garis akhir. Kita diajarkan untuk terus mengejar lebih. Rumah yang lebih besar, pekerjaan yang lebih bergengsi, pakaian yang lebih mewah, dan pengakuan yang lebih luas. Namun, semakin banyak yang kita kumpulkan, semakin besar pula kegelisahan yang kita tanggung. Karena ternyata bukan harta yang membuat hati tenang, melainkan kesederhanaan. Filsuf Stoik sudah lama mengingatkan hal ini. Seneca menulis, "Orang miskin bukanlah mereka yang memiliki terlalu sedikit, tetapi mereka yang selalu menginginkan lebih." Kalimat ini menyingkap kenyataan yang tajam, bahwa kemiskinan bukan soal isi dompet, melainkan soal isi hati. Hidup sederhana bukan berarti hidup kekurangan, melainkan hidup dengan secukupnya. Hidup sederhana adalah seni membedakan antara kebutuhan nyata dan keinginan yang tak pernah puas. Kita butuh makanan, tetapi bukan pesta berlebihan. Kita butuh pakaian, tetapi bukan lemari penuh simbol status. Kita butuh tempat tinggal, tetapi bukan istana yang hanya membebani pikiran. Mengapa kesederhanaan membawa ketenangan? Karena semakin sedikit yang kita butuhkan, semakin sedikit pula hal yang bisa merampas ketenangan kita. Bayangkan seseorang yang terikat pada kemewahan, ia akan selalu takut kehilangan, selalu cemas tidak terlihat cukup kaya, dan selalu sibuk menjaga citra. Hidupnya penuh beban. Sebaliknya, orang yang sederhana berjalan ringan karena ia tahu kebahagiaan tidak bergantung pada apa yang tampak di luar. Kesederhanaan juga membuat kita lebih bebas. Dengan hidup sederhana, kita tidak mudah dikendalikan oleh orang lain. Kita tidak mudah dipermainkan oleh iklan, tidak gampang tunduk pada tren, tidak merasa rendah diri hanya karena tidak memiliki apa yang dimiliki orang lain. Jiwa yang sederhana adalah jiwa yang merdeka. Marcus Aurelius sendiri, meski seorang kaisar, hidup dengan sederhana. Ia menyadari bahwa kejayaan, kekayaan, dan kemewahan hanyalah sementara. Baginya, yang terpenting adalah menjaga akal sehat dan melatih kebajikan. Inilah pengingat bahwa kesederhanaan bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan jiwa. Namun kesederhanaan tidak harus berarti meninggalkan semua hal duniawi. Bukan berarti kita harus hidup tanpa kenyamanan sama sekali. Kesederhanaan adalah soal sikap batin. Apakah kita dikuasai oleh harta atau kita menguasai diri di tengah harta? Apakah kita mengejar sesuatu karena benar-benar dibutuhkan atau hanya untuk memuaskan ego sesaat? Kesederhanaan juga memberi ruang untuk bersyukur. Ketika kita tidak terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, kita bisa melihat betapa cukupnya apa yang sudah kita miliki. Segelas air bisa terasa nikmat, sepotong roti bisa menghadirkan syukur, dan percakapan hangat bisa lebih berharga daripada pesta mewah. Dalam hidup yang sederhana, hati belajar tenang. Tidak ada beban untuk tampil, tidak ada rasa takut kehilangan yang berlebihan. Kita belajar bahwa kebahagiaan bukanlah hasil dari memiliki segalanya, tetapi dari menyadari bahwa kita tidak perlu segalanya untuk bahagia. Maka, tanyakan pada dirimu, berapa banyak hal yang sebenarnya tidak benar-benar kamu butuhkan? Berapa banyak kegelisahan yang datang hanya karena kamu ingin terlihat sama dengan orang lain? Jika kita berani merapikan keinginan, hidup akan terasa lebih ringan, lebih lapang, dan lebih damai.
Kesederhanaan adalah seni menemukan cukup, dan dalam kata cukup itulah kita menemukan ketenangan sejati. Dalam hiruk-pikuk kehidupan, kita sering mengukur kebahagiaan dengan sesuatu yang besar. Rumah yang megah, karir yang gemilang, pencapaian yang mengundang decak kagum, atau momen luar biasa yang jarang terjadi. Namun, semakin kita menaruh kebahagiaan pada hal-hal besar itu, semakin sering pula kita merasa kekurangan. Padahal kebahagiaan yang sejati justru tersembunyi dalam hal-hal kecil yang setiap hari hadir di depan mata kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk melatih pandangan yang jernih terhadap hidup. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, "Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah betapa berharganya kesempatan untuk hidup, untuk bernapas, untuk berpikir, untuk menikmati, untuk mencintai." Kalimat sederhana ini adalah pengingat bahwa ada begitu banyak hal kecil yang sesungguhnya layak kita syukuri, namun sering luput dari perhatian. Bayangkan sejenak, segelas air yang segar saat kita haus, udara pagi yang sejuk sebelum hari dimulai, senyum orang yang kita cintai, atau bahkan kemampuan kita untuk masih bisa bergerak, berjalan, dan berpikir. Semua itu tampak sepele, tetapi tanpa mereka, hidup kehilangan maknanya. Mengapa bersyukur atas hal kecil itu penting? Karena rasa syukur membuat hati kita tenang dan penuh. Tanpa syukur, kita akan terus melihat apa yang tidak kita punya. Dengan syukur, kita belajar melihat apa yang sudah ada, dan itu membuat kita merasa cukup. Banyak orang yang menunda rasa syukur. Mereka berkata, "Aku akan bahagia jika sudah berhasil. Aku akan bersyukur kalau sudah punya ini atau itu." Tetapi stoikisme mengingatkan kita, menunda syukur berarti menunda kebahagiaan. Karena hidup ini bukan sekadar tentang masa depan yang jauh, melainkan tentang bagaimana kita menghargai detik-detik yang sedang berlangsung. Bersyukur atas hal kecil juga melatih kita untuk tidak bergantung pada keadaan eksternal yang besar dan sulit dikendalikan. Saat kita bisa menemukan rasa syukur dalam hal sederhana, hidup tidak lagi terasa miskin. Justru, kita akan merasa kaya, karena kekayaan kita bukan berasal dari jumlah benda, tetapi dari kemampuan hati untuk menghargai. Ada orang yang merasa dunia ini kejam hanya karena ia gagal meraih ambisinya. Tetapi ada juga orang yang tetap tersenyum hanya karena bisa menikmati hangatnya secangkir teh di sore hari. Siapa yang lebih berbahagia? Bukan yang punya segalanya, melainkan yang mampu bersyukur atas yang sederhana. Dalam stoikisme, latihan bersyukur juga erat kaitannya dengan kesadaran akan kefanaan. Apa yang kita miliki hari ini bisa hilang besok. Orang-orang yang kita cintai suatu saat akan pergi. Bahkan tubuh kita sendiri suatu hari akan melemah. Menyadari hal ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuat kita lebih menghargai keberadaan mereka sekarang. Setiap detik adalah kesempatan yang tidak bisa diulang. Maka jangan biarkan hal kecil terlewat begitu saja tanpa rasa terima kasih. Ucapkan syukur saat tubuh masih sehat. Nikmati tawa kecil bersama keluarga. Rasakan damainya saat angin menyentuh wajah. Semua itu adalah hadiah yang sering kita anggap biasa, padahal tidak semua orang mendapatkannya. Dengan bersyukur atas hal kecil, kita akan menemukan bahwa hidup tidak sesuram yang kita kira. Bahkan di tengah kesulitan, selalu ada sesuatu yang bisa kita syukuri. Entah itu keberanian untuk bertahan, doa yang masih bisa kita panjatkan, atau kesempatan untuk mencoba lagi. Hati yang mampu bersyukur atas hal kecil adalah hati yang tidak pernah miskin. Ia akan selalu penuh, selalu cukup, dan selalu damai. Karena kebahagiaan bukan datang dari menunggu hal besar terjadi, melainkan dari melatih diri untuk melihat cahaya kecil yang setiap hari menerangi hidup kita. Kehilangan adalah kata yang sering kita hindari, namun pada saat yang sama, ia adalah bagian yang tak terelakkan dari kehidupan. Kita kehilangan waktu, kehilangan benda, kehilangan kesempatan, bahkan pada akhirnya kita akan kehilangan orang-orang yang paling kita cintai. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa kehilangan. Tetapi justru di sanalah letak pembelajaran besar tentang kehidupan. Filosofi Stoik menekankan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah pinjaman. Marcus Aurelius menuliskan bahwa apapun yang kita miliki, entah itu harta, kesehatan, bahkan orang-orang terdekat, bukanlah milik kita sepenuhnya. Mereka hanya dititipkan dan sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Dengan menyadari hal ini,
Kita diajak untuk tidak terjebak pada rasa memiliki yang berlebihan, karena kepemilikan mutlak bukanlah hak manusia. Banyak penderitaan datang bukan semata karena kehilangan itu sendiri, melainkan karena kita menolak kenyataan bahwa kehilangan adalah sesuatu yang wajar. Kita ingin segala sesuatu tetap sama, kita berharap orang-orang tetap tinggal, kita berdoa agar keadaan tak pernah berubah. Tetapi kehidupan tidak tunduk pada keinginan kita. Hidup berjalan dengan hukumnya sendiri, dan hukum itu mengatakan tidak ada yang abadi. Kehilangan jika dipandang dengan kebijaksanaan, justru bisa menjadi pengingat betapa berharganya waktu yang kita miliki bersama sesuatu atau seseorang. Ketika kita tahu bahwa semua hanya sementara, maka setiap momen akan lebih kita hargai. Kita akan lebih sungguh-sungguh mencintai, lebih tulus menghargai, lebih dalam menikmati. Karena kita sadar, apapun bisa hilang kapan saja. Orang stoik tidak diajarkan untuk menolak kesedihan. Justru kesedihan adalah wajar, namun mereka diajak untuk tidak larut dan hancur karenanya. Epictetus pernah berkata, "Jangan pernah berkata, aku kehilangan sesuatu. Katakanlah, aku mengembalikannya." Kalimat ini bukan berarti menolak rasa kehilangan, melainkan mengubah cara kita memandangnya. Kehilangan bukan sekadar berakhirnya kepemilikan, melainkan pengembalian kepada alam, kepada takdir, kepada hukum kehidupan itu sendiri. Mari kita renungkan, saat kita kehilangan seseorang yang kita sayangi, bukankah itu juga bukti bahwa kita pernah diberi kesempatan untuk memilikinya? Bukankah itu artinya kita pernah menikmati kehadirannya, tawa, cinta, dan kebersamaan? Kehilangan menyakitkan, ya, tapi lebih menyakitkan lagi jika kita lupa bersyukur atas waktu yang pernah kita miliki bersamanya. Stoikisme mengajarkan kita untuk memandang kehilangan bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Sama seperti musim yang berganti, kehilangan adalah tanda bahwa kehidupan terus bergerak. Dan kita yang hidup punya pilihan. Apakah kita akan terpuruk di dalam penolakan, atau kita akan belajar berdiri lebih tegak dengan hati yang lebih bijak? Kehilangan juga mengajarkan kerendahan hati, bahwa kita tidak memiliki kendali penuh atas dunia ini, bahwa sehebat apapun kita, tetap ada hal-hal yang di luar jangkauan tangan kita. Kesadaran ini bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menenangkan, karena dengan menerimanya, kita berhenti berperang dengan kenyataan. Pada akhirnya, kehilangan mengajarkan dua hal penting, mencintai dengan sepenuh hati selagi ada, dan melepaskan dengan lapang dada ketika tiba saatnya. Inilah kebijaksanaan yang membuat jiwa tidak hancur ketika dunia mengambil sesuatu darinya. Kita bisa menangis, kita bisa merasa perih, tetapi kita tidak larut dalam keputusasaan. Kita tahu, kehilangan bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian alami dari siklus kehidupan. Kehidupan adalah serangkaian pertemuan dan perpisahan. Tidak ada yang bisa kita genggam selamanya, bahkan diri kita sendiri. Justru karena itu, setiap hal kecil, setiap momen sederhana, setiap pertemuan menjadi begitu berharga. Dan ketika kehilangan datang, kita bisa berkata pada diri sendiri, "Aku sudah mencintai sebaik mungkin. Aku sudah menghargai selagi ada." Itulah kekuatan yang lahir dari kebijaksanaan menerima bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup. Di tengah kesibukan mengejar mimpi, ambisi, dan pencapaian, seringkali kita lupa pada tugas paling mendasar yang seharusnya kita emban sebagai manusia, menjadi pribadi yang baik. Dunia modern memuja keberhasilan dalam bentuk materi, jabatan, dan pengakuan. Tetapi stoikisme mengingatkan kita bahwa semua itu hanyalah tambahan, bukan inti dari hidup. Intinya adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan integritas, kebajikan, dan ketulusan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Yang baik bagi manusia adalah menjadi manusia yang baik." Kalimat ini tampak sederhana, namun menyimpan makna yang dalam. Ia mengingatkan bahwa standar sejati kehidupan bukanlah seberapa besar kekayaan yang kita miliki, bukan seberapa banyak pujian yang kita dapatkan, melainkan seberapa kita mampu hidup sesuai dengan nilai-nilai yang benar. Menjadi pribadi yang baik bukan berarti menjadi sempurna, karena kesempurnaan bukanlah milik manusia. Menjadi pribadi yang baik berarti berusaha konsisten dalam kebaikan, meskipun dalam hal-hal kecil. Ia berarti jujur meski tidak ada yang melihat. Ia berarti adil meski orang lain berlaku curang. Ia berarti sabar meski dunia menekan.
Kebaikan adalah pilihan sadar, bukan hasil dari kondisi eksternal. Namun, mengapa tugas ini begitu sulit dijalani? Karena hidup selalu menggoda kita untuk berpaling. Ada godaan untuk mengambil jalan pintas demi keuntungan. Ada tekanan untuk menyesuaikan diri dengan arus meski kita tahu itu salah. Ada rasa takut dikucilkan jika kita teguh pada nilai kita sendiri. Disinilah ujian sejati muncul. Apakah kita tetap memilih menjadi pribadi yang baik atau menyerah pada keadaan? Stoikisme mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar berada di bawah kendali kita adalah karakter kita. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita tidak bisa menjamin hasil dari usaha kita, tetapi kita bisa memilih bagaimana bersikap. Dan ketika kita memilih untuk berbuat baik, saat itulah kita sedang menjalankan tugas tertinggi kita sebagai manusia. Menjadi pribadi yang baik bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi dunia. Kebaikan memiliki daya menular. Satu sikap tulus bisa menjadi penghiburan bagi yang terluka. Satu kejujuran bisa menumbuhkan kepercayaan. Satu keberanian bisa menginspirasi orang lain untuk tidak menyerah. Kita mungkin tidak bisa mengubah seluruh dunia, tetapi kita bisa menjadi bagian kecil dari perubahan itu, melalui siapa kita dan bagaimana kita hidup. Kebaikan juga memberi kita ketenangan batin, karena ketika kita hidup selaras dengan nilai-nilai yang benar, kita tidak lagi terikat pada rasa bersalah atau penyesalan yang menghantui. Hati yang jujur, sabar, dan adil adalah hati yang damai. Tidak peduli seberapa besar badai di luar, di dalam diri kita ada ketenangan karena kita tahu kita telah memilih jalan yang benar. Namun, kebaikan seringkali tidak terlihat, tidak mendapat sorotan, bahkan mungkin dianggap lemah oleh dunia. Tetapi stoikisme menegaskan, nilai sejati tidak diukur oleh tepuk tangan, melainkan oleh keutuhan karakter kita. Apa gunanya kekuasaan jika diperoleh dengan cara yang curang? Apa gunanya kekayaan jika hati penuh dengan ketidakpuasan? Pada akhirnya, yang tertinggal bukanlah apa yang kita kumpulkan, tetapi siapa diri kita sebenarnya. Tugas utama menjadi pribadi yang baik adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Tidak ada titik akhir, tidak ada penghargaan resmi. Tetapi setiap langkah kecil ke arah itu adalah kemenangan. Setiap kali kita memilih sabar daripada marah, memilih jujur daripada berbohong, memilih memberi daripada mengambil, kita sedang memperkuat pondasi karakter yang akan bertahan bahkan ketika segala sesuatu di luar kita runtuh. Hidup akan terus berubah, dunia akan terus bergerak, dan kita akan terus menghadapi godaan serta tekanan. Namun selama kita tidak lupa pada tugas utama kita, menjadi pribadi yang baik, kita akan memiliki arah yang jelas. Inilah jalan yang memberi makna. Inilah kekuatan sejati yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Kesabaran sering dianggap sebagai kelemahan. Dunia modern yang serba cepat menuntut kita untuk bergerak, bereaksi, dan mendapatkan hasil dengan segera. Siapa yang lambat dianggap tertinggal, siapa yang menunggu dianggap bodoh. Namun dalam pandangan stoikisme, kesabaran bukanlah kelemahan. Justru, kesabaran adalah salah satu bentuk kekuatan terbesar yang bisa dimiliki manusia. Mengapa demikian? Karena kesabaran berarti mampu menahan diri ketika dunia memancing emosi kita. Kesabaran berarti sanggup bertahan ketika hasil belum terlihat. Kesabaran berarti berani menunggu dengan tenang, sementara orang lain panik dan terburu-buru. Dalam kesabaran ada keteguhan. Dalam kesabaran ada pengendalian diri. Marcus Aurelius pernah menulis, kesabaran adalah bentuk penerimaan terhadap hal-hal yang tidak bisa dihindari. Bagi seorang stoik, sabar bukan sekadar menunggu dengan pasrah, melainkan menunggu dengan sikap bijak. Sabar adalah seni menahan diri untuk tidak terjebak dalam reaksi spontan yang merusak. Sabar adalah kemampuan untuk tetap waras di tengah kegaduhan. Lihatlah bagaimana kesabaran bekerja dalam hidup nyata. Seorang petani tidak bisa memaksa benih yang baru ditanam untuk langsung berbuah esok hari. Ia harus merawatnya, menunggu musim, dan percaya pada proses. Seorang murid tidak bisa langsung menguasai ilmu dalam semalam. Ia harus sabar belajar, mengulang, dan melatih diri. Bahkan dalam hubungan manusia, kesabaran menjadi kunci agar cinta, pengertian, dan kedewasaan bisa tumbuh. Kesabaran adalah kekuatan karena ia mengajarkan kita untuk tidak mudah goyah.
Hidup penuh dengan hal-hal yang tidak sesuai harapan. Ada kegagalan, ada penolakan, ada kehilangan. Tanpa kesabaran, kita akan mudah menyerah. Dengan kesabaran, kita bisa melihat setiap rintangan sebagai bagian dari perjalanan. Orang yang sabar tidak menafikan kesulitan, tetapi ia tahu bahwa badai tidak akan berlangsung selamanya. Orang sabar juga tahu bahwa kemenangan sejati bukan ditentukan oleh kecepatan, melainkan oleh ketekunan. Banyak orang yang cepat memulai, tetapi sedikit yang mampu bertahan. Kesabaranlah yang membuat seseorang tetap berjalan ketika langkah terasa berat. Kesabaranlah yang membuat seseorang tidak goyah meski hasil belum sesuai harapan. Pada akhirnya, justru orang yang sabarlah yang sampai di tujuan, sementara yang terburu-buru berhenti di tengah jalan. Dalam stoikisme, kesabaran juga erat kaitannya dengan kendali diri. Epictetus mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Kesabaran adalah bentuk tertinggi dari kendali itu. Dengan sabar kita memilih untuk tidak dikuasai emosi, tidak diperbudak keadaan, dan tidak diperintah oleh nafsu ingin segera. Kesabaran bukan berarti pasif. Kesabaran bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Justru kesabaran adalah tindakan aktif menjaga diri agar tetap bijak dalam menghadapi waktu. Ia adalah keberanian untuk percaya pada proses, meski hasil belum terlihat. Ia adalah kebijaksanaan untuk tidak merusak sesuatu hanya karena ingin cepat-cepat selesai. Dan pada akhirnya, orang sabar memang akan menang. Menang bukan berarti selalu mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi menang karena ia tidak kehilangan dirinya sendiri dalam prosesnya. Menang karena ia tetap teguh ketika orang lain runtuh. Menang karena ia mampu sampai di akhir permainan hidup dengan hati yang tetap tenang. Kesabaran adalah kekuatan yang sering diremehkan, tetapi ia adalah kunci dari ketangguhan sejati. Orang yang sabar tahu bahwa hidup bukan sprint singkat, melainkan maraton panjang. Ia tidak terburu-buru, tidak terjebak pada panik sesaat, tetapi terus berjalan dengan langkah mantap. Dan pada akhirnya dalam permainan panjang bernama kehidupan ini, orang sabarlah yang keluar sebagai pemenang sejati. Hidup tidak pernah lepas dari kesulitan. Namun filsafat Stoik mengingatkan kita bahwa di balik setiap tantangan selalu ada ruang untuk belajar, bertumbuh, dan menemukan ketenangan. Dari menerima hidup apa adanya, menjaga emosi, mengingat kefanaan, hingga melatih kesabaran, semua pelajaran itu membawa kita pada satu kesimpulan. Kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari dunia luar, melainkan sikap yang lahir dari dalam diri. Kita tidak bisa mengendalikan jalan hidup sepenuhnya, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita berjalan di atasnya. Dan disitulah kekuatan manusia sejati berada. Jika Anda merasa terbantu dengan renungan ini dan ingin terus menemukan arah baru dalam menjalani hidup, silakan bergabung bersama kami di channel Arah Baru. Di sini, kita akan terus belajar tentang ketenangan, kebijaksanaan, dan cara menghadapi hidup dengan jiwa yang lebih kuat. Karena Arah Baru bukan tentang mengubah dunia, melainkan tentang mengubah cara kita memandang dunia.